Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Untuk bab 2 kali ini kita akan mempelajari materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad ini adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan hingga seni bangunan arsitektur. A. Pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasamanya yang afik ini antara ilmuwan dan pemerintahan melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Terdapatnya beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, diantaranya adalah terjadinya asimilasi budaya bahasa pengetahuan antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. 2. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Yang keempat, pembentukan Majelis Munazzarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Ini menjadikan pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. B. Penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di sini ada pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir ini dibantu oleh beberapa departemen. Di antaranya yang pertama adalah Diwanul Haris, yaitu Departemen Luar Negeri. Yang kedua, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Yang ketiga, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Diwanul Akarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Yang kelima adalah Diwanul Risyail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau Sekretaris Negara. Dalam perjalanan tugasnya, Raisul Kitabah ini dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris. Di antaranya adalah yang pertama Katib Rasyail, yaitu sekretaris bidang persuratan, Katib Haraj, sekretaris bidang perpajakan dan kas negara, Katib Jundi, yaitu sekretaris bidang kemiliteran, pertahanan dan keamanan. Yang keempat, Katib Qadha, yaitu sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. Yang kelima, Katib Syurta, yaitu sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Nah, untuk memudahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah di bawah gubernur, dibentuklah pemerintahan desa, yaitu atau Qoryah, yang dipimpin oleh Syaihul Qoryah atau kepala desa. Pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum, contohnya adalah Al-Qadi, mengadili perkara agama, hakimnya disebut Qadi.
Yang kedua, al-hisbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut al-mustashib. Yang ketiga adalah an-nazir fil muzalim, yaitu pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan al-qadi atau al-hisbah. Hakimnya disebut sahibul muzalim. Yang C-nya adalah politik dan militer. Nah, di bidang politik ini, dalam bidang politik Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Di antaranya adalah yang pertama adalah menjalin kerjasama politik dengan Raja Prancis di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang kedua adalah menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan Iran. Yang ketiga, di sini adalah bidang militer. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Setidaknya di sini ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. Yang pertama, periode pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha daripada khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Lalu yang kedua adalah periode kedua. Pada tahun 847 sampai 946 Masehi, periode ini kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Yang ketiga adalah periode ketiga. Pada tahun 946 sampai 1094 Masehi, munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Yang keempat adalah periode keempat pada tahun 1094 sampai 1258 Masehi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini di bawah kendali orang-orang Saljuk dari Turki. Yang D adalah ekonomi atau perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Di dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi ini pada masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai pada saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikapnya sangat tegas, adil, dan bijaksana, yaitu membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Kemajuan sektor ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah ini disebabkan oleh usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Dalam sektor perdagangan, di sini perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain di sini telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basra ini menjadi pelabuhan sangat penting sebagai tempat transitnya antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kejayaan bagi Abbasiyah. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Sering itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Lalu sektor perindustriannya di sini Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakat untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahannya. Banyak kota yang dibangun untuk pusat perindustriannya. Kota Basra ini menjadikan pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian. Dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus yang pusat kerajinan sutranya ini berada di Kazakhstan. Dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Lalu sektor pertanian. Pembangunan kanal
dengan nama bendungan, irigasi, terusan, dan diperuntukkan ini untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya adalah mampu untuk meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Contohnya di sini pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Istri Khalifah yaitu Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau yang sangat panjang. Dalam kunjungan tersebut ke kota Mekah dan Madinah atas usulan permaisurinya, Khalifah di sini membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah ini, bendungan ini diberi nama dengan Bendungan Zubaidah. Seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya ini, sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad ini menjadikan kota pusat studi ilmu seni dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra contohnya adalah seni arsitektur. Nah, seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antaranya adalah kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini dibangun pada tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basra, Mosul, Kufa, dan daerah-daerah yang lainnya. Biaya pembangunan kota ini mencapai 4.833.000 dirham. Kota Baghdad yang dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwarah. Dikelilingi 2 lapis tembok besar dan tinggi bagian bawah sekitar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta, tingginya 90 kaki atau 27,5 meter. Di luar tembok dibangun parit yang dalam dan fungsinya ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kota dibangun istana khalifah diberi nama Qashul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami Al-Mansur. Kota Samarra. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada tahun 833 sampai 842 Masehi membangun kota Samarra. Di dalam kota ini terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota, dan bunga-bunga yang indah, dan alun-alun untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, 2 kota suci umat Islam Mekah dan Madinah juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah. Terlebih Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Menurut tradisi, setiap penguasa muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan pembangunan 2 masjid suci tersebut, yaitu kebanggaan umat Islam. Seni sastra.
Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad juga merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah menyukai sastra, berikut berupa penyair dan sastrawan yang terkenal. Di antaranya Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Bunturi, Al-Muntanabi. Dan kota Baghdad ini terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Laila wal Laila yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Setelah kamu mendengarkan video yang Ibu jelaskan pada bab 2 ini, kamu rangkum materi yang baru saja Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.